Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Karena itu Tuhan, Kau patut dimuliakan dan dipuji. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus di pagi hari indah. Saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu lewat persekutuan kami di renungan pagi. Terima kasih Tuhan, tuntun dan berkatilah kami untuk menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami sambut firman-Mu. Amin. Selamat pagi untuk kita saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 13. Beginilah dikatakan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Alai anggonuain di bagasan Kristus Yesus dohamu, jala dao pehamu na jolo, gabe di pajono mudarni Kristusido hamunuain. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali ketika seorang anak melakukan kesalahan yang begitu fatal, seorang orang tua tidak segan-segan untuk memarahi, bahkan membuat sebuah keputusan yang begitu fatal. Misalnya, mengeluarkan anak dari anggota keluarga tersebut. Hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan setiap manusia, karena kesalahan yang dilakukan anak tersebut begitu fatal dan juga barangkali merugikan citra orang tua di khalayak umum. Demikian halnya dengan firman Allah yang menyapa kita pagi hari ini. Dikatakan bahwa kita dahulunya adalah orang yang begitu jauh dari Allah. Orang yang tidak mengenal Allah dan memiliki tembok pemisah. Saudari-saudari, orang yang mengenal Kristus di dalam kehidupannya tentu akan mengalami sebuah transformasi yang baru dan mengalami sebuah status perubahan. Makna kata jauh di dalam renungan kita pagi hari ini menggambarkan atau menyeratkan dua hal. Yang pertama, memang dahulu kala kita jauh dari Kristus karena status kita sebagai manusia yang berdosa. Terlebih ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga hal ini membuat kita menjadi tercipta sebuah tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Lalu hal yang kedua, kita dengan Allah tidak memiliki hubungan, tidak memiliki darah, tidak ada hubungan suku bangsa. Dan ini berarti kita tidak ada yang mengikat, tidak ada pengikat antara kita dengan Allah. Itu mengapa kita dikatakan jauh dari Allah. Tetapi oleh karena darah Yesus Kristus, kita yang dahulu jauh, kini menjadi dekat. Itulah yang dikatakan melalui renungan pagi ini. Kita yang dahulu jauh dari Allah menjadi dekat. Disinilah letak transformasi kehidupan kita. Disinilah letak antara penghancuran akan tembok pemisah yang diakibatkan oleh dosa tersebut. Allah yang tadinya transenden, kini menjadi imanen atau menjadi dekat dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Kita menjadi saudara, menjadi satu tubuh dan menjadi satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Dan Allah sendiri satu-satunya Bapa yang patut untuk kita sembah. Itu mengapa kita, inisiatif Allah yang begitu tinggi untuk mewujudkan perdamaian, untuk menghapus pemisah antara manusia dengan Allah yang diakibatkan oleh dosa. Nyatanya sebuah inisiatif yang begitu mulia, bahkan sebuah inisiatif yang begitu sulit dan berat untuk dilakukan, bahkan sampai kepada pertumpahan darah Kristus, agar status kita sebagai manusia yang berdosa
kembali dapat berdamai dengan Allah yang Maha Kudus. Itu mengapa saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus 2 ayat 19, Paulus mengatakan bahwa kita bukan lagi orang asing, melainkan satu komunitas dengan orang-orang yang dikuduskan menjadi warga kerajaan surga. Sehingga setiap orang yang sudah mengenal Kristus, yang mengaku ditebus oleh Kristus, kita menjadi satu dengan Allah. Kita menjadi dekat dengan Allah yang menciptakan kita. Tembok pemisah itu telah dirobohkan oleh Yesus Kristus sendiri melalui kematiannya di kayu salib. Lalu, apa yang ingin kita lakukan dari renungan pagi kita hari ini? Penting untuk kita ingat. Yang pertama, sebagai keluarga Allah yang disatukan oleh darah Kristus dan dilahirkan oleh Roh Kudus, maka tidak ada lagi perbedaan di antara sesama orang yang mengenal Kristus. Tidak ada lagi pembeda-bedaan, sebab kita satu dan satu keluarga di dalam kerajaan Allah. Yang dahulunya kita sering membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial, berdasarkan jabatan, berdasarkan intelektual, atau hal lain sebagainya. Kini kita menjadi satu di dalam Allah, karena kita adalah keluarga Allah yang tidak memiliki perbedaan-perbedaan. Justru kita satu di dalam Kristus, dan hal ini merujuk pada pengakuan iman kita dan juga pengalaman iman kita masing-masing. Yang kedua yang ingin kita ingat, kita telah dibaharui dan sebagai anak-anak Allah yang terikat dalam ikatan keluarga yang baru, yakni keluarga Allah, karena kita satu keluarga dengan Allah dan mengaku menjadi anggota kerajaan Allah. DNA Allah mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, sikap dan kehidupan kita harusnya juga diperbaharui atau mengalami pembaharuan. Kita harus mampu untuk menunjukkan bagaimana karakter anggota kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Yesus Kristus sendiri selalu mengajarkan kebaikan. Maka kita sebagai anak-anak Allah yang satu keluarga dengan Allah, harusnya kita selalu berpatron kepada Yesus Kristus dan melakukan seperti apa yang dilakukan Kristus, agar kita benar-benar menikmati kedekatan kita dengan Allah setiap hari sebagai bukti bahwa Yesus Kristus benar adanya menebus kita, menyatukan kita, dan menghapus tembok pemisah, sehingga kita yang dahulu jauh kini menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Oleh itu, saudara-saudari, marilah kita melakukan kebaikan sebagai respon kita atas karya Allah yang telah menyelamatkan kita dan mendamaikan kita dengan Allah Sang Pencipta, sehingga kita tidak lagi jauh, melainkan kita menjadi dekat. Hiduplah seturut dengan keluarga kerajaan Allah dan nyatakanlah relasi kita yang dekat dengan Allah melalui kehidupan kita setiap hari. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.